Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, pembelajaran online mata kuliah agama Islam. Pada hari ini kita akan membahas tentang zakat. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semua dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Tentunya telah diatur dalam Al-Quran dan sunnahnya. Nah, ibadah zakat ini termasuk dalam rukun Islam yang keempat dan menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam syariat Islam. Karena hukum membayar zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan zakat. Nah, selain ibadah wajib, zakat juga merupakan kegiatan kemanusiaan, kegiatan amal sosial kemasyarakatan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Pengertian zakat menurut bahasa, menurut lisan Al-Arab, zakat berasal dari kata zaka yang berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, sebagaimana dalam Al-Quran dan hadis. Makna tumbuh dan suci tidak hanya diasumsikan pada harta kekayaan, tetapi lebih dari itu, suci jiwa yang berzakat, sesuai dengan firman Allah At-Taubah 103. Ambillah sedekah atau zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu dapat membersihkan dan mensucikan mereka. Nah, zakat dalam pengertian syara artiannya sebagian harta yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat tertentu pula. Nah, secara teknis, zakat berarti mensucikan harta milik seseorang dengan cara pendistribusian oleh kaum kaya kepada kaum miskin sebagai hak mereka. Dengan membayarkan zakat, maka seseorang memperoleh penyucian hati dan dirinya, serta melakukan tindakan yang benar dan memperoleh rahmat. Nah, selain hartanya akan bertambah. Nah, zakat menurut bahasa artinya tumbuh dengan subur atau suci dari dosa. Menurut istilah agama Islam adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Ini masih pengertian zakat. Nah, sesuai dengan surat ayat At-Taubah yang tadi saya sampaikan, artinya yang lebih lengkap, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan doalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini surat firman Allah, surat At-Taubah ayat 103. Macam-macam zakat. Nah, zakat itu ada dua macamnya. Pertama zakat mal, yang kedua zakat nafs. Zakat mal ini berupa ataupun zakat harta yang berupa zakat emas, perak, hasil tambang, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan barang perniagaan, dan juga ada zakat profesi. Itu yang dimaksud dengan zakat mal. Sedangkan zakat nafs atau zakat fitrah itu zakat jiwa. Yang disebut zakat fitrah yaitu zakat yang diberikan berkenaan dengan telah selesainya mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Nah, ini kita sekarang sedang melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Nanti di akhir-akhir bulan Ramadan, biasanya 10 hari sebelum hari raya, itu kita wajib
mengeluarkan yang namanya zakat fitrah. Nah, tentunya zakat fitrah itu ada aturan-aturan sendiri, begitu juga zakat mal ada aturan-aturan sendiri. Rukun dan syarat zakat. Di sini rukun adalah adanya unsur-unsur yang terdapat dalam zakat. Rukun zakat itu yang pertama ada orang yang berzakat. Yang kedua, rukunnya harta yang dizakatkan. Yang ketiga, orang yang menerima zakat. Nah, itu ada rukun zakat. Berarti rukun zakat ada 3, orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, yang ketiga orang yang menerima zakat. Sedangkan syarat zakat, syarat-syarat zakat itu pertama, syarat orang yang berzakat itu yang disebut muzaki. Nah, ini tentunya Islam, telah baligh, berakal, memiliki harta yang memenuhi syarat. Yang kedua, syarat zakat adalah syarat harta yang dizakatkan. Artinya harta yang baik, miliknya yang sempurna dari yang berzakat, telah mencapai nisab, telah tersimpan selama 1 tahun komariah atau haul. Nah, itu syarat zakat yang kedua. Syarat zakat yang ketiga, syarat orang yang menerima zakat, yaitu mustahik. Nah, ini jelas orang yang menerima itu ditentukan dalam surat At-Taubah ayat 60, ya. Orang yang menerima zakat itu ada fakir, miskin, mu'alaf, amil, ibnul sabil, orang yang berhutang, musafir. Nah, itu syarat-syarat zakat. Syarat wajib zakat. Nah, syarat wajib zakat itu ada 1, Islam. Tentunya yang mengeluarkan zakat itu harus beragama Islam. Nah, zakat hanya diwajibkan bagi orang Islam saja. Yang kedua, merdeka. Hamba saya tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali zakat fitrah, sedangkan tuannya wajib mengeluarkannya. Di masa sekarang persoalan hamba saya tidak ada lagi. Bagaimanapun syarat merdeka tetap harus dicantumkan sebagai salah satu syarat wajib mengeluarkan zakat. Karena persoalan hamba saya merupakan salah satu syarat yang ada, yaitu syarat wajib zakat. Yang ketiga, syarat wajib zakat itu tadi milik sepenuhnya. Milik sepenuhnya ini harta yang akan dizakati hendaknya milik sepenuhnya seseorang yang beragama Islam dan harus merdeka. Yang selanjutnya adalah cukup haul. Nah, yang tadi yang saya sampaikan adalah cukup haul. Cukup haul di sini maksudnya harta tersebut dimiliki genap 1 tahun. Terus cukup nisab. Nah, cukup nisab yang tadi saya sampaikan, artinya nisab di sini adalah nilai minimal sesuatu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kebanyakan standar zakat harta mal menggunakan nilai harga emas. Nah, nilai harga emas jumlahnya sebanyak 85 gram. Nah, nilai emas dijadikan ukuran nisab untuk menghitung zakat uang simpanan, emas, saham, perniagaan, pendapatan, uang dana pensiun, dan lain sebagainya. Hal-hal yang berkaitan dengan zakat di sini 1, nisab. Nah, nisab di sini adalah istilahnya, ya, istilah yang berkaitan dengan zakat, yaitu nisab. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, haul. Nah, haul ini adalah batas minimal harta dari segi waktu, telah mencapai 1 tahun. Terus mustahik. Mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan muzaki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Jenis zakat.
Nah, zakat mempunyai jenis, ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Nah, zakat fitrah di sini adalah zakat pribadi, zakat penyucian jiwa ya. Zakat pribadi yang harus dikeluarkan pada bulan Ramadan. Tentunya sebelum sholat Id ya. Para ulama berpendapat kewajiban membayar zakat fitrah itu mulai dari terbenam matahari sampai sebelum khatib naik mimbar ya pada sholat Id. Yang kedua, menurut mazhab Syafi'i, untuk menyerahkan zakat fitrah yaitu semenjak awal bulan Ramadan. Nah, ini dianjurkan pembayaran zakat fitrah sebelum salat hari raya dan akhir pembayaran sebelum terbenam matahari atau 1 Syawal. Itu menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan jumhur ulama atau mayoritas ulama ya berpendapat bahwa zakat fitrah dikeluarkan dari biji-bijian dan buah-buahan yang menjadi makanan pokok seperti gandum dan kurma. Nah, zaman dulu itu ada gandum dan kurma, sekarang beras. Maka itu bahan makanan pokok yang kita makan yaitu berupa beras. Yaitu di Indonesia yaitu makanan beras, maka zakat fitrahnya wajib dikeluarkan berupa beras. Nah, zakat fitrah ketentuan yang wajib dikeluarkan adalah 1 sa'. Nah, 1 sa' itu kira-kira sekitar 2,5 kilo 2,7 kilogram atau lebih kurangnya 3,5 liter. Itu ukuran dari zakat fitrah ya. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat mengeluarkan zakat fitrah itu dengan harga makanan pokok, termasuk dengan uang, bisa menggunakan uang. Namun 1 sa' menurut mazhab Hanafi sekitar 3,8 kg atau 5 liter. Itu untuk zakat fitrah. Terus yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal ini ada beberapa, yaitu zakat tanaman, zakat emas, zakat hasil tambang, zakat barang terpendam atau rikas, zakat perniagaan, zakat profesi. Yang dimaksud zakat mal di sini adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk memiliki. Nah, itu menurut bahasa ya. Memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Nah, sedangkan menurut syara adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan, dimanfaatkan. Jadi sesuatu dapat disebut dengan mal atau harta. Zakat mal itu sama dengan zakat harta apabila 1 dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dan dikuasai. Yang kedua, dapat diambil dan dimanfaatkan sesuai dengan kemanfaatannya, misalnya hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain. Syarat zakat mal yaitu pertama, milik penuh, yaitu harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaan secara penuh dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapat melalui proses pemilikan yang halal, tidak dengan cara haram. Syarat zakat mal yang kedua adalah berkembang. Nah, harta kita berkembang ya. Harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang. Syarat zakat mal yang ketiga cukup nisab. Nah, harta tersebut mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan syariat ya, ketetapan syariat zakat mal. Sedangkan harta yang tidak sampai nisabnya bebas dari zakat. Yang keempat adalah lebih dari kebutuhan pokok.
yaitu kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dalam keluarga yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidupnya. Syarat yang kelima, bebas dari hutang, yaitu orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi senisab yang harus dibayar pada waktu yang sama, maka harta tersebut terbebas dari zakat. Nah, syarat zakat mal yang keenam, sudah berlalu 1 tahun atau haul yang tadi. Nah, pemilikan harta tersebut sudah berlalu 1 tahun. Nah, persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan, dan perniagaan. Nah, syarat zakat mal yang 1 tahun, nah itu berlaku bagi ternak, harta simpanan, dan perniagaan. Sedangkan pertanian, buah-buahan, rikas atau barang temuan, zakat profesi itu tidak ada syarat haul. Nah, dan jenis-jenis harta yang dizakatkan, satu, ya, binatang ternak berupa unta, sapi, kerbau, kambing, ya, jenis harta yang dizakatkan itu zakat mal, ya. Yang kedua, emas dan perak. Yang ketiga, hasil pertanian atau bijian-bijian. Nah, ada nisabnya, nisab untuk zakat mal. Nah, ini nisab unta. Kalian bisa memperhatikan tabelnya. Ini adalah nisab unta. Kalau untanya 5 sampai 9 ekor, maka 1 ekor sah besar zakatnya. Nah, sah itu sama dengan kambing betina, itu 1 ekor sah. Kalau kita mempunyai 5 atau sampai 9 unta, maka zakatnya adalah 1 sah, yaitu 1 kambing betina. Nah, di sini lihat tabelnya, keterangannya di sini juga ada lengkap. Terus ada nisab sapi, nah, dan kerbau. Kalau kita berternak sapi atau kerbau, kalau sapi dan kerbaunya mempunyai minimal 30 sampai 39, maka zakatnya adalah 1 ekor tabi'i. Nah, tabi'i ini sama dengan sapi betina atau jantan yang sudah berumur 1 tahun dan masuk 2 tahun, ya. Nah, tapi kalau umpamanya sapi atau kerbaunya kita mempunyai 40 sampai 59, maka zakatnya adalah 1 ekor musinah. Musinah itu adalah sapi yang betina yang sudah genap berusia 2 tahun dan masuk ke 3 tahun. Dan seterusnya, tabel nisab sapi dan kerbau. Sedangkan nisab kuda, nah di sini kalau kita ternak kuda sebanyak 30 sampai 39, nah itu 1 ekor tabi'il. Tabi'il itu sapi betina yang umurnya 1 tahun dan masuk 2 tahun. Begitu dan seterusnya. Nisab kambing, kalau kita ternak kambing dari 1 sampai 39, ya, maka tidak wajib zakat. Tapi di atas 40 itu 1 ekor kambing betina. Tabel berikutnya sama, di situ ketentuannya ada masing-masing untuk nisab kambing. Nisab harta, di sini nisab harta ada emas, perak sampai profesi, ya. Kadar zakatnya, nah nisabnya, ya, ada 93,4 gram, zakatnya 2,5%, 2,5%. Nah, di sini kalian perhatikan nisab harta, ada ketentuan jenis harta, nisab, dan kadar zakat. Tentunya di sana tadi ada zakat ternak, ya. Zakat ternak itu ada ketentuan-ketentuan yang harus dikeluarkan zakatnya. Yang tadi di awal telah saya sampaikan, ketentuan zakat ternak tentunya harus mempunyai nisab, ya. Telah dimiliki selama 1 tahun, terus ada digembalakan atau tidak dipekerjakan. Nah,
Terus ada zakat emas, ada emas dan perak juga wajib dizakati. Apabila sudah cukup nisabnya emas dan perak, nah itu wajib dizakati. Itu zakatnya 2,5%. Ya. Hasil pertanian juga itu wajib dizakati. Ya. Nah, nisab hasil pertanian biji atau makanan yang mengenyangkan dan buah-buahan, nah itu ketentuan-ketentuannya sudah ada semua. Nah, kalau pertanian nisab dizakatkan itu kalau kita mempunyai hasil taninya 750 kg, maka 10% kadar zakatnya dari 750 kg, berarti 75 kilo. Itu tanpa biaya irigasi. Maksudnya tanpa biaya irigasi itu adalah pengairannya langsung dari hujan. Sedangkan kalau irigasi nisabnya ukuran 750 gram, maka 5% itu kadar zakatnya. Begitu juga seterusnya. Itu nisab harta. Nah, kalau pertanian itu dikeluarkan ketika panen, ya. Mustahik zakat, ya, penerima zakat yaitu ada fakir, ada miskin, amil, mu'alaf, hamba, garim, sabilah, dan ibnu sabil. Nah, di sini kalian lihat pengertian fakir itu seperti apa, miskin, amil, sampai ibnu sabil. Nah, hikmah zakat. Nah, setelah kita mengeluarkan zakat, di sini kita mendapatkan hikmah. Nah, ini hikmahnya satu, menyucikan diri dari sifat kikir, nah, dan cinta harta yang berlebihan. Karena harta itu datangnya dari Allah, kita wajib bersyukur dengan mengeluarkan zakat sehingga diri kita bebas dari sifat kikir. Yang kedua, dengan zakat kita mendekatkan diri kepada Allah secara otomatis. Kalau kita mengeluarkan zakat, kita mendekatkan diri kepada Allah karena taat dengan perintah dan aturan-aturannya. Yang ketiga, menyuburkan harta, sifat-sifat baik, ya. Kalau kita mengeluarkan sebagian harta kita, maka Allah akan menambahkan harta-harta kita, tidak berkurang, melainkan harta kita semakin bertambah. Terus membuktikan rasa syukur atas nikmat Allah. Nah, ini hikmah zakat, ini upaya rasa syukur kita terhadap nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nikmat Allah itu banyak, nikmat sehat, ya, nikmat banyak sekali, kita tidak bisa menyebutkan satu-satu. Dengan dalam diri kita sendiri nikmat banyak sekali, dari nikmat nafas, mata, tangan, dan lain sebagainya. Panca indera itu banyak sekali nikmat yang diberikan kepada kita. Terus menanamkan perasaan kebersamaan dan tenggang rasa. Nah, dengan adanya hikmat zakat ini, kita mempunyai jiwa sosial, rasa jiwa sosial terhadap hamba-hamba yang lain, terhadap manusia, orang-orang lain, ya. Kita punya tenggang rasa karena kita mengeluarkan zakat, membantu orang lain dari kemiskinan. Terus membiasakan diri dengan sifat yang terpuji. Perbedaan zakat dan pajak. Nah, zakat dan pajak ini jika dikaitkan sama-sama mengentaskan kemiskinan, ya. Zakat yaitu tentunya kita ada jiwa sosial, membantu orang-orang yang membutuhkan. Pajak juga sama, hampir sama. Kalau pajak itu yaitu untuk kembali lagi ke rakyatnya juga. Jadi zakat dan pajak dikaitkan dengan kemiskinan harusnya mempunyai hubungan, artinya dapat meningkatkan
pendapatan untuk mengurangi kemiskinan ya. Nah, kalau pajak merupakan kewajiban setiap manusia, kewajiban manusia di suatu negara ya. Tentunya harus membayar pajak dengan ketentuan-ketentuan. Nah, tujuannya adalah untuk sosial juga, ekonomi ya. Tujuan-tujuan yang lain tentunya tujuan yang dicapai oleh negara. Itu kalau pajak. Tapi kalau zakat itulah ketentuannya itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum muslimin ya, orang yang beragama Islam. Nah, ini sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnahnya. Nah, ini kalau zakat penerimanya ditentukan. Ada 8 mustahik ya. Itu kalau zakat. Sedangkan pajak untuk seluruh rakyatnya itu sendiri, untuk pembangunan, untuk membantu sesama, itu kalau pajak. Jadi ada perbedaan zakat dengan pajak ya. Kalau zakat itu merupakan kewajiban agama ya, dan bentuk ibadah diwajibkan kepada seluruh umat Islam. Kewajiban agama bagi umat Islam yang harus dibayar dalam keadaan seperti apapun. Sumber dan besar zakat ditentukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan seterusnya. Sedangkan pajak, nah ini merupakan kebijakan ekonomi yang diterapkan untuk memperoleh pendapatan bagi pemerintah. Dikenakan kepada seluruh masyarakat ya, tanpa mempertimbangkan agama maupun ras. Dapat ditangguhkan oleh pemerintah yang berkuasa. Tapi kalau zakat tidak bisa ditangguhkan. Besarnya pajak dapat diubah dari waktu ke waktu, sedangkan zakat itu sudah ditetapkan selamanya seperti itu besarannya ya tentunya. Pembelajaran pajak biasanya dapat diubah atau dimodifikasi menurut kebutuhan. Nah, pajak biasa memberi manfaat kepada orang kaya sekaligus kepada orang miskin. Tapi kalau zakat itu untuk ketentuannya sudah ditentukan. Kalau pajak dikenakan terhadap uang ya, seperti itu. Jadi ada perbedaan antara zakat dan pajak. Jadi pembayaran pajak ini merupakan kewajiban seorang warga negara ya. Sedangkan pembayaran zakat kewajiban seorang muslim sebagai pembersih harta ya. Ada di sini manajemen zakat dan wakaf. Manajemen zakat dan wakaf ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengelola zakat, dana wakaf agar dapat terkumpul dan tersalurkan secara optimal. Perbedaan wakaf, zakat, dan sedekah. Kalau sedekah, uang pokok dan profit dipindahkan, sedangkan wakaf, uang pokok ditahan, tapi profit merupakan keuntungan bagi wakaf untuk kesejahteraan umat. Kalau wakaf tidak dapat dianggap sebagai zakat yang wajib dikeluarkan. Kalau zakat dialokasikan untuk 8 ashab penerima zakat yang sudah ditentukan. Wakaf. Nah, wakaf bukan hanya sekedar sedekah biasa, karena benda wakaf senantiasa diambil manfaatnya untuk kebaikan ya. Nah, ini sesuai dengan firman Allah ya. Surat Al-Hajj ayat 77, artinya berbuat kebaikanlah kamu, semoga kamu mendapat kemenangan. Ali Imran ayat 92, artinya tidak akan tercipta oleh kamu kebaikan sebelum kamu sanggup membelanjakan atau menafkahkan sebagian barang yang kamu sayangi. Syarat sah wakaf. Nah, di sini ada syarat sah wakaf. Syarat bagi yang berwakaf adalah tidak harus beragama Islam. Tapi kalau zakat ya orang Islam harus wajib Islam ya. Penerima wakaf boleh perseorangan yang telah baligh maupun organisasi
ya. Benda yang diwakafkan adalah milik sendiri serta dapat diambil manfaatnya walaupun dalam keadaan atau kondisi musya campur dan tidak dapat dipisahkan dengan orang lain. Ada ikrarnya, ada pernyataan. Benda yang telah diwakafkan boleh diminta kembali. Benda yang diwakafkan tidak mengenal batas waktu. Itu syarat sah wakaf. Nah, peruntukan harta benda wakaf itu sebagai sarana dan kegiatan ibadah, terus sarana kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, dan lain sebagainya. Penetapan peruntukan benda wakaf dilakukan oleh wakil pada pelaksanaan ikrar wakaf. Nah, ini peruntukan harta benda wakaf. Pasar uang dalam Islam. Nah, pasar uang dalam Islam di sini adalah pasar uang syariah untuk bank syariah, di mana perdagangan adalah surat-surat berharga syariah dengan jangka waktu pendek kurang dari 1 tahun. Nah, pandangan Islam terhadap uang yaitu pertama, Islam memandang uang hanyalah sebagai alat ukur, bukan sebagai komoditas atau barang dagangan. Maka motif permintaan terhadap uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi, bukan untuk spekulasi atau trading. Islam tidak mengenal spekulasi, karena pada hakikatnya uang adalah milik Allah yang diamanahkan kepada manusia untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Dalam pandangan Islam, uang adalah flow konsep karena harus selalu berputar dalam perekonomian. Itu pandangan Islam terhadap uang. Nah, dalil-dalil yang dijadikan dasar atas diperbolehkannya pelaksanaan pasar uang dengan prinsip syariah yaitu firman Allah Al-Baqarah ayat 275. Hai orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Lantaran penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dengan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Itu firman Allah. Yang kedua, hadis riwayat Tirmizi, kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Terus riwayat Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Rasulullah melarang jual beli yang mengandung riba dan seterusnya, yaitu pasar uang Islam. Nah, pasar uang Islam ini dilegalkan melalui Dewan Syariah Nasional di Indonesia. Di Indonesia diputuskan Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia tentang pasar uang syariah atau pasar uang Islam, adalah sebagai berikut. Ketentuan umum pasar uang antar bank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan bunga. Yang kedua, pasar uang antar bank dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ketentuan khususnya adalah akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah, yaitu mudharabah, musyarakah, wadiah, al-sarafnya. Terus pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang butir pertama menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindah tangankan sekali. Nah, itu ketentuan pasar uang dalam Islam di Indonesia, yaitu sudah dilegalkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional.
Nah, itu materi tentang zakat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan bacaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.